Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Setida. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah dokter muda dari Kupang. Dan saat ini beliau mengajar di UIK, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan juga mengajar di kampus kita, yaitu Setida Darul Muslihin Kendal. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengalaman beliau. Bagaimana beliau menempuh perjalanan selama menggapai menjadi seorang dokter muda. Jadi langsung saja kita sapa beliau ya, Dr. Dawang Darmawan MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya, sehat walafiat ya, bersyukurlah. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah bersama Dr. Awang Darmawan. Langsung saja pada pagi hari ini kita akan ngobrol santai ya. Kita ngobrol santai tentang apa saja sih tip-tip atau motivasi yang Bapak punya ini sehingga Bapak bisa menjadi dokter muda. Silahkan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau dibilang hebat sih enggak ya, karena itu kan mengalir saja. Ya, jadi prinsipnya yang saya terus lakukan adalah punya semangat, intinya begitu. Jadi ada dua hal yang saya coba lakukan dalam hidup saya. Yang pertama adalah saya menikmati apa yang sudah Allah kasih, dan yang kedua saya bersyukur ya, jadi apapun juga yang saya dapatkan hari ini, baik itu dari segi pendidikan dan juga yang lainnya, ya saya syukuri gitu dan saya nikmati ya, itu dua hal yang sangat penting. Kalau untuk adik-adik yang lain ya, saya hanya seringkali bilang bahwa hidup tuh harus semangat. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan saya bisa seperti ini ya karena saya punya semangat doang. Ya, kalau saya bilang ke mahasiswa, saya bilang ke siapapun juga yang ngobrol dengan saya hanya bilang saya hanya punya semangat, karena itulah yang saya jadikan modal. Sehingga kalau saya jadi dokter di usia yang masih sangat muda ya walaupun sebenarnya nggak muda-muda banget gitu, tapi ya karena punya semangat itu. Ya, semangat untuk terus melakukan sesuatu yang memang kita harapkan gitu. Ya, saya kira kalau motivasi ya itu gitu. Ya, jadi itulah yang harus kita bangun gitu. Ya, jadi yang menjadikan dokter muda adalah semangat Pak ya? Ya semangat gitu. Kira-kira apa sih yang menjadikan semangat itu Pak? Ya karena saya jauh ya, saya jauh dari NTT ke Bogor. Saya kebetulan sempat nyantri dulu ya di pesantren, kemudian waktu mahasiswa juga sempat nyantri di Albab ya. Ya karena ngerasa awalnya itu karena ngerasa diri nggak punya kelebihan apa-apa. Jadi kalau ditanya kelebihannya apa, yang nggak punya gitu, nggak punya kelebihan gitu. Nah disitulah yang memotivasi saya, karena saya nggak punya kelebihan, berarti minimal apa yang bisa saya kerjakan salah satunya adalah sekolah gitu. Karena saya berasumsi bahwa dengan cara sekolah maka disitulah kelebihan saya. Ternyata benar ya, ketika saya sekolah, saya kan termasuk orang yang nggak pernah berhenti sekolah. S1 lulus SMA langsung S1, S1 langsung S2, S2 langsung ke S3 dengan durasi waktu yang alhamdulillah semuanya tepat waktu. Nah, jadi S1 tepat waktu, S2 tepat waktu, S3 pun juga tepat waktu gitu. Jadi apa yang saya lakukan saat itu ya memang karena itulah yang saya jadikan kelebihan saya. Ya, saya kadang-kadang kan suka melihat teman-teman yang mereka secara ekonomi punya kelebihan, kemudian mereka juga punya skill ya, punya kelebihan yang mereka ada pada diri mereka yang itu suatu saat bisa menjual mereka, kira-kira begitulah. Tapi kalau saya nggak punya itu gitu. Ya, nah, saya sering kali bilang begini, ya udahlah kalau saya nggak punya itu, maka saya harus punya sesuatu yang punya nilai lebih. Yaitu apa? Semangat saya, semangat untuk sekolah. Dan dunia pendidikan inilah yang menjadi salah satu alternatif pilihan saya ketika saya ingin memotivasi diri saya untuk menjadi orang yang suatu saat punya nilai bagi orang lain. Nah, makanya ketika saya punya semangat inilah yang bisa membuat saya ya bisa sampai sekarang gitu. Saya dokter di usia yang tidak terlalu muda sih ya. Kalau saya pikir usia 29 tahun jadi dokter itu nggak mudah-mudah banget lah ya.
Tapi ya itulah yang akan menjadi kelebihan saya, kira-kira begitulah. Nah itulah yang memotivasi sebenarnya. Itu Masya Allah ya, jadi sangat luar biasa. Dari semangat yang menggebu-gebu, jadi bisa menjadikan Bapak ini bisa mencapai apa yang diinginkannya ya. Ya alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. dari situlah ya. Jadi kita harus jangan merasa apa hebat gitu Pak ya. Ya Kita mau jangan hebat terlalu apa yang mau dihebatkan menyombongkan gitu ya kan. gitu. Jadi Ya. kita harus menerima apa yang kita punya gitu kan. Kalau saya pegang dua prinsip tadi, saya mensyukuri apa yang sudah Allah kasih, kemudian saya menikmati. Jadi makanya saya sering kali bilang kan ke mahasiswa, ke teman-teman, ya mungkin di antara semua saya orang yang hidup nggak pernah susah gitu. Karena ya susah itu kan perspektif sebenarnya kan, persepsi kita gitu. Jadi ya saya seperti air mengalir saja, dan alhamdulillah kuliah saya selesai ya kan. Ketika mau bayaran ya dengan segitu banyaknya keperluan ya alhamdulillah semua selesai ya. Dan saya kan kuliah itu bukan kuliah beasiswa, saya itu kan kuliahnya kuliah berbayar, saya bayar sendiri, dan disitulah letak kenikmatan ya. Saya pikir itu yang letak kenikmatan. Kenapa kuliah mandiri itu jauh lebih, kalau menurut saya ya, jauh lebih nikmat. Karena saya untuk mencapai doktor ini kan kerja keras ya. Saya kuliah, kemudian saya harus cari uang untuk bayar kan. Jadi ada nikmat yang saya dapatkan di situ, dan saya yakin teman-teman bisa lah. Kemudian yang terakhir Pak, yang ingin kami tanyakan yaitu apa saja sih tip-tipnya kalau kita ingin menjadi seorang dokter muda itu? Jangan berhenti untuk melakukan sesuatu, itu saja. Jadi hidup itu jangan sampai berhenti gitu. Ya, apapun juga masalah yang kita hadapi, nikmatin masalah itu. Ya, kalau saya sering bilang tadi bahwa hidup saya itu nggak ada masalah gitu. Karena saya menikmati setiap masalah yang datang, saya nikmatin aja. Saya anggap ini sebagai ya Allah ingin menguji kita. Kalau Allah ingin menaikkan derajat kita kan salah satu caranya ya Allah kasih ujian gitu. Dan kita menikmati ujian itu. Dan alhamdulillah semuanya terlaksana, semuanya ya terlewatkan gitu. Ya alhamdulillah sampai hari ini kan bisa duduk bareng di sini ya. Alhamdulillah sekarang sudah jadi dosen, sudah ngajar. Ya. Itu sesuatu yang nikmat. Ya, tinggal apa yang sudah kita dapatkan ya kita syukuri. Gitu. Ya saya kira itu. Ya, jadi sangat luar biasa. Jadi salah satu cara beliau untuk menggapai apa yang ingin dicapai adalah banyak-banyak kita bersyukur ya. Bersyukur kemudian nikmati apa yang disyukuri dengan melakukan hal-hal kebaikan sehingga bisa berguna. Ya niat kita kan begitu kan. Niat kita di dunia ini. Hidup ini kan harus manfaat, kira-kira begitu. Manfaat di dunia, syukur-syukur manfaat di akhirat. Itu aja. Jadi bersyukur, menikmati, karena yakini bahwa harus ada punya nilai manfaat hidup. Nggak boleh nggak manfaat. Khairun nas anfa'ul nas, kira-kira begitu. Sobat Setidah, kita minta close statement atau pesan-pesan untuk anak muda di zaman sekarang ini Pak. Oke, ada satu istilah yang menarik ya, yang saya juga dapat dari seorang teman. Beliau bilangnya begini, hidup itu kompleks, bagi orang yang hanya mengandalkan otaknya. Ya. Tapi hidup itu sederhana bagi mereka yang mengandalkan iman. Ini satu motivasi buat anak-anak zaman sekarang gitu. Ya, bahwa kalau kamu senantiasa mengandalkan otak kamu dalam melakukan segala sesuatu, maka kamu akan dihinggapi dengan persoalan saja. Tapi kalau kamu senantiasa dekatkan diri kamu dengan atau kuatkan iman kamu, maka segala sesuatu itu sederhana gitu. Jadi hidup itu sebenarnya sederhana gitu. Cuma kitanya saja yang membuatnya jadi ribet. Dan saya mencoba menjadikan hidup saya itu ya biasa-biasa saja. Saya menikmati, saya bersyukur, dan saya yakinkan bahwa apapun juga yang saya lakukan ini harus punya nilai manfaat bagi orang lain. Dan itu yang harus dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Oke, mungkin itu aja dari Bapak yang minta mengenai. Terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan Bapak ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Oke, siap. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.